wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada siang hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Hari ini tanggal 18 Zakia Alia Rahma. Terus Iza Hidayatul Royan. Tila Auliani Anissa. Orchida Hadiana Firdausi Izla. Nadia. Ini izin pulang kampung. Adanya sunat. Ada suratnya. Oh, Zakia dititipin surat nggak? Enggak. Ada. Tadi katanya ibunya mau ngecek ibu. Oh ya. Terus Nurul Hasanah. Ada Bu. Ya. Terus ini siapa nih? Reza Fahrezi Musli. Sakit. Sakit Bu. Udah berapa hari sakitnya? 3 hari bukannya. Udah dijenguk. Udah. Katanya sakit cacar Bu. Kita takut kalau menjenguk. Nanti aja. Kita doain dari sini aja ya. Amin. Semoga kalian yang sakit Amin ya segera Allah. diberi kesehatan sehingga Amin. bisa ikut pada kegiatan belajar. Amin. Saya belum dipanggil. Loh, belum lah. Maaf ya. Salwa, siapa namanya? Salwa Zakia ya? Ya. Salwa Zakia. Maaf ya. Pada minggu kemarin ada yang ingat nggak kita belajar apa? Islam di Ya, penyebaran Islam di Nusantara. Itu ada teori-teorinya. Masih ingat ada berapa? Apa saja sebutkan? Ya, benar sekali. Terus kemudian ada jalur-jalurnya. Itu ada 4. Masih ingat nggak? Yang di atas. Oh iya iya iya. Ya, betul sekali. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang peran dakwah wali songo dan pesantren, yang mana hal ini berhubungan dengan materi minggu kemarin. Langsung saja ya, anak-anak. Ya Bu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menganalisis peran wali songo dan pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan budaya. Nah, dia tahu ini apa? Ini makamnya siapa? Dia tahu nggak? Saya sering ke sana ya. Sama ibu Yasmin. Masya Allah. Itu Sunan Ampel itu salah satu dari Wali Songo. Wali Songo. Terus kemudian, nah, ada tahu juga itu apa? Di mana? Pondok. Pondok pesantren mana? Pak? Sidogiri. Ya, benar sekali, itu pondok pesantren Sidogiri. Itu salah satu pesantren yang ada di Indonesia. Itu Sidogiri. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini ada biografi Wali Songo, terus kemudian peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Nusantara, dan juga ada peran pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara. Sebelum kita memasuki pembahasan yang pertama, kita perlu tahu apa itu Wali Songo dulu. Wali Songo itu apa? Nah, Wali Songo itu berasal dari 2 kata, yaitu wali dan songo. Nah, kata wali itu berasal dari bahasa Arab, yaitu waliullah, yang artinya orang yang dicintai dan juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian songo itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu artinya 9. Nah, kemudian wali songo ini artinya 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan 9 ulama yang menjadi pelopor dan pejuang penyiaran agama Islam di Nusantara pada abad 15 dan abad 16. Mbak Iza, coba dibaca itu wali songo. Berasal dari kata Enggak, bukan itu yang wali songo berarti 9. Wali Songo berarti 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan 9 ulama yang menjadi pelopor
Kemudian karena Wali Songo itu dakwahnya di Jawa, nah masyarakat Jawa itu memanggil para Wali Songo ini dengan sebutan Sunan yang berasal dari Subun, Kasubun, Sinuhun, yang artinya yang dijunjung tinggi. Nah, Wali Songo kan ada 9. Ada yang tahu itu siapa saja? Sunan Bonang, Sunan Bonang, Oke, sudah pas 9. Langsung yang pembahasan pertama yaitu biografi Wali Songo. Ibu jelaskan secara singkat saja ya. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik siapa? Mbak Zakia coba dibaca. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Terus Beliau tiba di Gresik pada tahun 1239 Hijriah atau 1371 Masehi. Nah, terdapat perbedaan pendapat mengenai asal beliau. Ada yang mengatakan beliau asal Turki, ada yang mengatakan beliau asal Persia. Beliau juga dijuluki sebagai ulama pionir yang menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Oke, baik, itu tadi sedikit biografi dari Sunan Gresik. Selanjutnya, Sunan Gresik ini pada awalnya itu sebelum membuat pesantren, beliau itu berdakwah melalui jalur perdagangan. Nah, ada beberapa karya dari Sunan Gresik dalam bidang kesenian yaitu ada tembang Solo, Gundul-Gundul Pacul, tahu lagu Gundul-Gundul Pacul? Nah, itu salah satu karya dari Sunan Gresik. Kemudian ya itu sebagainya. Kemudian Sunan Ampel yang makamnya ada di awal tadi. Sunan Ampel ini nama aslinya Raden Rahmat. Beliau lahir di Campa sekitar tahun 1401 Masehi dan merupakan putra dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi dan Dewi Chandrawulan. Langsung saja, Sunan Ampel ini mendirikan pondok pesantren yang pertama di Ampel Denta, Surabaya. Ada salah satu ajaran yang terkenal, ajaran beliau yang terkenal yaitu falsafah Maulimo. Mungkin bisa dibaca Mbak Hasna. Falsafah Maulimo yaitu moh main, artinya tidak mau berjudi, moh ngombe artinya tidak mau minum arak, moh ngadin artinya tidak mau mencuri, moh ngadat artinya tidak mau menghisap candu, ganja dan lain-lain, serta moh madon artinya tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Oke. Nah, ini dia. Ini ada Sunan Bonang, nanti bisa dibaca di buku paket masing-masing ya. Ya. Halaman Ini ada halaman 82. Ya, halaman 82 sampai halaman 90-an. Terima kasih. Bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Langsung saja ke pembahasan mengenai peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Nusantara. Itu yang pertama ada dalam bidang pendidikan. Nah, itu ada gambar itu apa ya? Itu ibaratnya itu para Wali Songo itu mengajar santri-santrinya itu di pesantren. Kemudian ada Masjid Agung Demak. Siapa yang pernah ke sana? Ke Masjid Agung Saya. Demak? Ya, belum. Yangnya dari Tatal dia. Iya. Tatal itu serpian kayu, potongan kayu. Sisanya itu. Dari potongan. Nah, itu para Wali Songo itu menggunakan masjid dan pesantren sebagai pusat dakwahnya. Kemudian ada seni arsitektur, contohnya ada Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, kemudian Menara Kudus, dan itu ada Masjid Agung Demak. Bisa dilihat yaitu ada seninya membangun kayak gitu. Mau ke sana. Ayo. Kemudian ada dalam bidang seni dan budaya. Itu ada wayang kulit, terus kemudian ada gamelan, ada rebana. Nah, para Wali Songo itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, tapi para Wali Songo itu memodifikasi, memasukkan ajaran Islam dalam seni dan budaya itu. Kemudian ada bidang kebudayaan. Itu salah satu contohnya kebiasaan mengucap salam kepada sesama muslim yang kini juga digunakan dalam berbagai acara resmi.
resmi. Jadi biasanya kalau ada pidato itu pasti anak-anak dengar didahului dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meskipun dia non muslim. Kemudian ada bidang politik. Itu penerapannya ada contohnya ada penerapan konsep Khalifatullah fi ard, yaitu wakil Allah di bumi, dan Zilullah fil ard, bayangan Tuhan di bumi. Dalam kepemimpinan seperti ini diterapkan di Kesultanan Aceh Darussalam dan Kerajaan Islam Mataram. Kemudian yang kedua mungkin bisa dibaca bahwa tidak. Yang kedua, perencanaan tata kota yang mengadopsi pola tata ruang Islam yang mengintegrasikan keraton sebagai pusat pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi, dan alun-alun sebagai area berkumpulnya masyarakat. Oke. Selanjutnya peran pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara. Aku mau kaget kok itu sudah. Alhamdulillah. Kemudian pembahasan yang ketiga, peran pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ada beberapa komponen dalam pondok pesantren, yaitu ada kiai. Tahu kan yang namanya kiai? Tahu. Kiai itu komponen yang paling penting di dalam pondok, yaitu guru mengaji sekaligus pimpinan pondoknya. Kemudian ada santri. Santri itu kayak peserta didik ya, kayak kalian ini. Kemudian ada masjid atau musola yang itu tempat ibadah dan pusat kegiatan di pondok pesantren. Kemudian ada pondok atau asrama, tempat tinggalnya santri. Kemudian kitab kuning dan metode pengajaran berupa sorogan, bandongan, al-ijazah, ijazah, halaqah, dan sebagainya. Ada beberapa komponen pondok pesantren, komponen pokok pesantren. Kan? Kiai, santri, masjid, pondok, kitab kuning, Nah, ini ada beberapa peran pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara. Itu ada pondok pesantren pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pondok pesantren itu asli Indonesia banget. Pokoknya pondok pesantren itu Indonesia banget. di luar negeri nggak ada lalu. Mungkin ada tapi Beda. aslinya itu dari Indonesia. Kemudian ada pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah seperti yang disampaikan tadi. Ada Sunan Ampel yang mendirikan apa tadi? Pesantren apa? Pesantren Ampel. Itu sebagai apa ya? Sarana dakwahnya. Kemudian pesantren sebagai pencetak para dai. Nah, tadi Sunan Ampel sudah mendirikan apa? Pesantren. Itu banyak santri-santri dari bahkan bukan dari Pulau Jawa, bahkan berasal dari luar Jawa itu yang belajar di mondoknya Sunan Ampel. Kemudian yang mondok tadi itu menyebarkan agama Islam ke ya pokoknya menyebar gitu lah. Nah, ini ada pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, tapi ini belum ada sebagian, ini masih sedikit banget. Nah, kan saya bilang cuma ada beberapa saja yang saya cantumkan di sini. Kalau ada semuanya, ya itu bisa dibaca ya. Itu di buku ada. Ya Bu. Nah, oke. Selanjutnya kita buat kelompok ya. Buat kelompok harus mau tiga. Dua. Jadi ada 3 kelompok. Nah, di sini ibu punya lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tulis nama anggota kalian di sini. Nempel aku. Enggak menempel. Nah, ini ibu punya Mau nempel aja. ditempel enggak Itu apa-apa. apa tak Bu? Tapi Apa boboan kan? Apa boboan? ada uangnya nggak? Uangnya kamu taruh sendiri ya. Ibu ada ininya, lemnya. Ada, nanti bapak kalau mau. Itu tapi Iza dontot ada uangnya. Nah, ini ada di dalam sini nanti ada clue, ada foto, ada gambar juga, ada pertanyaan. Nah, nanti kalian tulis jawabannya di sini. Ada 4 pertanyaan. Oke. Terus ini kan ada 2 halaman ya. Nah, yang ini nggak usah ditulis nggak apa-apa. Langsung aja yang ini. Langsung aja yang nomor 2. Oke.
di berbagai sumber yang ada kan bawa habis semua kan ya. Itu bawa. Tapi saya lihat main HP ya. Bisa cari di e-book ataupun di jurnal ataupun bisa kalian mau cari di mana, tapi jangan pakai ChatGPT. Semua anak-anak Sudah. oke, langsung Saya selanjutnya presentasi ya. Oke, presentasi maju semua kelompoknya. Siapa yang mau maju dulu? Jam sama sekarang. Cluenya dibacakan. Pertanyaannya, Ditujukan gini ya. oh iya, lupa Ada gambar. lah gitu. Jadi kita dapat Sunan Kalijogo. Oke, cluenya. Punya Aku tak merobohkan budaya, tapi menanamkan iman dalam wujud yang mereka kenal. Di alunan nada dan bayangan malam, aku menyisipkan syahadat. Ayo coba, kalau kalian tahu nggak maksudnya? Aku tidak merobohkan budaya tapi menanam iman dan dalam wujud. Maksudnya beliau berdakwah pakai apa? Kesenian. Oke. Beliau pakai wayang, gamelan dan tembang. Nah, beliau berdakwah secara perlahan, tidak menghapus budaya secara frontal. Beliau memiliki sifat toleransi, bijak, beradaptasi dengan budaya lokal, damai dan tidak memaksa. Ya, yang kedua. Ini. Kedua, jika kamu hidup di masa itu, metode dakwah apa yang akan kamu pilih? Mengapa? Kita akan memilih Seni. menyanyi karena masyarakat Indonesia semangat menyanyi. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya maju. Kita lah. Jadi dari kelompok 2 kami mendapatkan 3 gambar ini. Ini teman-teman, ini tuh masjid ya. Terus yang kedua ada orang ngaji, santri maksudnya. Terus yang ketiga ada kitab kuning. Nah, terus cluenya bukan hanya tempat belajar tapi kawah condro di muka. Dari sinilah lahir ulama, pejuang dan pemimpin. Jadi kami menyimpulkan bahwa yang dimaksud Ibu Koni adalah pondok pesantren. Pertanyaan yang pertama, jadi udah tadi ya yang dimaksud adalah pondok pesantren. Kedua, contoh pondok pesantren itu Ada Ampel Denta, Laga, Sidogiri dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, 3 peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama sebagai pusat pendidikan agama di Nusantara, terus kemudian pusat persebaran atau dakwah agama Islam. Yang ketiga sebagai lembaga yang membentuk sosial dan budaya, maksudnya ini untuk pembinaan karakter. Terus yang terakhir, pengaruh pondok pesantren sampai sekarang adalah pertama mencetak ulama dan tokoh bangsa, yang kedua penguatan karakter dan etika, dan yang terakhir perubahan sosial dan global. Ya, yang kedua. selanjutnya Oh iya, lupa. Jika kamu hidup di masa itu, maka metode apakah yang akan kamu pilih? Mengapa? Kita memilih perdagangan. Karena di zaman sekarang kan ada suka berdagang, jadi lebih mudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Ayo kelompok 2. Aduh, ya Allah. Cluenya sudah. Assalamualaikum
ngadat, mau ngombe, mau main, mau maling. Artinya nggak ditulis. Ditulis Ya. di sini. Ada Bu, mau ngadat itu tidak mau zina dengan perempuan yang selain istrinya. Iya. Terus mau ngadat, mau ngombe itu minuman keras. Mau main itu tidak mau berjudi. Mau maling itu tidak mau maling. Judi. Ya. Mau mager itu menjauhi hal yang mencandukan seperti narkoba. Iya. Terus apa yang baru kelompok pelajari hari ini? Mbak, langsung yang nomor 2 ya. Wah, nggak disimpan. Masuk nomor 2. Jika kamu hidup di masa itu, metode dakwah apa yang kamu pilih? Mengapa? Metode dakwah melalui pendidikan pesantren, karena metode ini tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tapi juga membangun karakter, ilmu, anak generasi penerus secara berkelanjutan. Maksudnya mau bangun pondok? Nyanyi. Aku nyanyi sama ya. Stay true, stay. Makasih. Pertama untuk nomor 2. Tadi ya ada beberapa peran yang dijelaskan, beberapa peran dari dakwah dari wali songo dan juga pesantren. Yang tadi yang dijelaskan itu yang perannya wali songo yang dijelaskan oleh Mbak Sawa, perannya apa? Perannya itu adalah metode. Kesenian. Ya, terus Mbak ini, Mbak Iza, Dalam dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan. Terus tadi Mbak Ila sama Mbak Hasna Perdagangan. kamu kan pesantren. Pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Ya, itu tadi ya. Pusat dakwah Islam. Jadi wali songo itu ada 9. Ya, terus wali songo itu terdiri dari 2 kata yaitu Wali dan songo. wali berarti Wali yang dicintai Allah. songo Songo adalah berarti wali songo itu dapat diartikan sebagai apa? orang yang dicintai Allah. Di abad berapa beliau-beliau ini menyebarkan Islam? 15 dan 16. Ya. Terus peran-perannya ada berapa? Peran-peran wali songo ada berapa? Peran dakwah wali songo dalam dakwah di Nusantara ada berapa? Dalam bidang apa saja? Kesenian, penyiaran, Terus perdagangan, seni, dan musik. Ya. Ya. Terus kalau perannya pesantren? Perannya pesantren Ada 3. ada. Ya apa? Pusat pendidikan agama, pusat dakwah Islam sebagai lembaga sosial budaya. Terus udah nggak? Udah. Sudah. Ya, kita temukan sih. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah selesai ya pelajaran kita pada pagi hari, pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada murid-murid yang telah mendengarkan pelajaran pada hari ini. Ya, Bu. Sebelum kita